Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu. Tentunya masih pembelajaran yang tema 9 di kegiatan pembelajaran yang ketiga. Nah, coba Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, coba silakan kepada Nur Hikmah ya untuk memimpin doanya ya. Siap? Siap. Iya, silahkan. Baiklah, sebelum belajar, alangkah indahnya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nur Hikmah. Nah, teman-teman semuanya, karena kita sedang belajar online, nanti ketika Ibu berbicara, silahkan kalian bisa buka kameranya. Kemudian nanti apabila ada yang bertanya, silahkan tekan filter raise hand-nya ya. Ya, baik. Kali ini kita akan belajar, kemudian nanti kita akan sedikit mendengarkan cerita gitu ya. Nah, kali ini Ibu akan mengawali dengan Ibu menyampaikan sesuatu, kemudian nanti ada kegiatan kelompok. Nah, nanti kegiatan kelompok di sini juga kalian akan mempresentasikan. Oke, baik, kali ini Ibu akan mengawalinya dengan menjelaskan sesuatu ya. Nah, anak-anak, coba Ibu mau bertanya dulu. Kalau kalian sering bermain congklak? Sering, Bu. Iya, bagus. Berarti punya congklak di rumah? Punya. Iya. Nah, selain congklak ada banyak permainan. Permainan itu biasanya disebut permainan tradisional karena ada sejak zaman dulu, anak-anak. Kemudian sekarang itu banyak perubahan, anak-anak. Mulai dari aktivitas, kemudian barang-barang, pola berpikir, sekarang itu banyak sekali perubahan. Nah, kalian tahu istilah modernisasi? Tidak, Ibu. Tidak tahu? Yakin? Iya, Bu. Oke. Nggak pernah dengar, Bu. Oke, siap. Baiklah, Ibu akan coba jelaskan ya. Nah, modernisasi itu merupakan sebuah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Nah, modernisasi juga berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Karena modernisasi banyak masyarakat yang terbentuk pikirannya itu ya, cara berpikirnya itu masyarakat hidup modern gitu ya. Para ahli juga menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Ada masyarakat yang merupakan hidupnya itu sering menerima hal-hal yang baru dan juga terbuka untuk perubahan. Nah, itu sedikit aja Ibu jelaskan karena Ibu memancing rasa ingin tahu kalian ya tentang modernisasi. Nah, coba sekarang Ibu akan tampilkan beberapa gambar atau slide ya. Coba disimak ya. Baik, Ibu. Iya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Itu gambar apa? Ya, betul. Itu gambar HP anak-anak. Kalian punya tidak di rumah? Nih, dari zaman dulu HP itu besar, berat gitu ya. Ada yang sangat kecil dan sekarang sudah semakin canggih. Jadi layar sentuh ya. Dulu itu masih ada kayak ketikannya gitu ya, anak-anak. Nah, sekarang jadi berubah. Coba perhatikan. Nah, sekarang gambar yang kedua, anak-anak. Ini adalah setrikaan. Kalian punya di rumah ya? Biasanya suka menyetrika baju seragam sekolah. Nih, ada perubahan. Kalau zaman dulu berat sekali, harus pakai arang biasanya untuk dapat memanaskan setrikanya. Kalau sekarang sudah pakai listrik. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Ini juga sama, masih
setrika, tapi setrikanya kayak sisir ya anak-anak. Ini setrika uap, luar biasa kan? Gambar selanjutnya nih anak-anak, perhatikan. Itu hewan apa coba? Iyo, nah dulu itu ketika membajak sawah itu menggunakan hewan, bantuan hewan ya, untuk bisa mengembalikan tanah agar bisa dipakai lagi untuk menanam padi. Sekarang sudah digantikan oleh traktor ya, ada mesinnya. Jadi ada perubahan dari zaman ke zamannya. Nah, tadi kalian sudah mengamati gambar yang Ibu tampilkan di layar kaca ya. Tadi itu ada beberapa gambar. Nah, sekarang Ibu mau melihat keberanian kalian untuk menunjuk atau memilih satu gambar, terus kalian jelaskan gambar itu. Siap? Siap, Bu. Iya. Coba siapa yang tadi siapa yang bersuara? Rani ya. Nah, Rani coba pilih satu gambar, kemudian jelaskan kembali gambar tersebut. Silahkan. Oke. Suaranya yang keras, sayang. Iya. Aku mau ngejelasin itu, Bu. Handphone. Gimana? Handphone zaman dulu tuh gede ya, Bu, bentuknya. Berat banget. Terus juga bisa pakai kabel gitu, Bu. Ya, masih pakai kabel gitu kan. Kring, ada kabelnya diangkat gitu ya. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman, handphone itu berubah, Bu. Yang tadinya berat jadi kecil, mengecil dan menipis sekali, Bu. Sampai tipis banget, Bu. Dan itu tuh udah nggak berkabel lagi, Bu. Jadi udah benar-benar bagus banget, Bu. Terus juga macam-macamnya bagus. Siap. iPhone, ada Hipon. Samsung, ada banyak, Bu. Siap. Sudah? Ya, Bu, udah. Iya, makasih Rani ya. Sudah berani dan bersedia menjelaskan. Nah, baik anak-anak, kalian tadi sudah mengamati dan Rani juga sudah berani menjelaskan satu benda yang dia pahami gitu ya. Nah, tadi kalian sudah berani menjawab ya, salah satunya tadi perwakilan kelompoknya. Sekarang ada kegiatan lagi secara berkelompok ya, Ibu bagi kelompoknya. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, kegiatan apa yang akan dilakukan? Ibu akan memberikan LKPD. Silahkan baca dulu LKPD-nya. Setelah memahaminya, nanti langsung saja lakukan instruksi yang ada di LKPD. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya ke Ibu ya. Siap? Siap, Bu. Iya, siap ya. Nah, anak-anak, berikut LKPD-nya ya. Kalian coba amati, perhatikan, silahkan kerjakan secara berkelompok. Nanti apabila ada yang belum difahami, bisa ditanyakan pada Ibu ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Nah, kalian sudah mengisinya ya. Coba perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Silahkan kelompok 1. Nah, Ibu, yang nomor pertama itu kita telah mewawancarai narasumber. Yang pertama, cara belajar di rumah. Kata mereka setelah diwawancarai, belajar di ruang mereka itu selalu belajar di ruang yang sama bersama saudara yang lain karena hanya ada satu lampu yang terang, Bu. Kalau kami sendiri sebagai pewawancara selalu belajar di kamar masing-masing. Kemudian, cara belajar di sekolah. Kata narasumber itu belajar di sekolah itu suka menggunakan buku tulis dan buku bacaan. Nah, kami juga, Bu, suka menggunakan hal itu. Tapi biasanya kami suka diberikan kesempatan untuk menggunakan handphone kalau kita mau mencari sumber informasi. Kemudian nah, cara menuju sekolah. Setelah kami wawancarai, narasumber berkata bahwa mereka kalau pergi ke sekolah itu jalan kaki bersama teman, Bu. Sedangkan kami suka naik kendaraan roda 1 atau roda 2. Terus poin selanjutnya itu alat yang dibawa ke sekolah. Nah, alat yang dibawa ke sekolah, kata mereka itu ada tas dan seperangkat alat tulis. Nah, kadang kalau kami itu diminta untuk membawa handphone bagi yang
punya. Kemudian suka membawa kalkulator elektronik untuk memudahkan belajar. Selanjutnya ada kegiatan sekolah kegiatan setelah pulang sekolah atau saat libur. Nah, mereka suka bermain bersama dengan teman-teman kampungnya katanya, Bu. Kalau sekarang, Bu, kami juga suka bermain dengan teman-teman, tapi biasanya kami bermain handphone sama teman-teman, Bu, bermain games. Tapi kami juga suka tahu waktu Ibu, suka istirahat. Kemudian cara melakukan kegiatan selama libur atau tidak sekolah. Nah, menurut hasil wawancara bahwa mereka itu suka menanam tanaman di kebun. Kalau kami itu jarang, Ibu, biasanya suka jalan-jalan atau bahkan ada yang ke luar negeri, Bu. Poin selanjutnya itu mainan atau permainan favorit. Nah, menurut narasumber yang sudah kami wawancarai bahwa mereka suka memainkan seperti congklak, galah asin, sama bekels. Nah, biasanya kami sudah jarang, Bu, bermain seperti itu. Suka bermain kadang game online gitu, Bu. Nah, yang terakhir, Bu, kesimpulannya dari kelompok kami ternyata bahwa setiap zaman itu ada perubahan ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan kegiatan pembelajarannya ya. Di sini tentunya berbeda dengan pembahasan tadi. Sekarang Ibu akan bercerita, yaitu cerita tentang cerita fiksi ya. Coba diamati, didengarkan, karena nanti juga akan ada pertanyaan. Ibu sengaja membawakan ini ya, boneka-boneka kecil, walaupun kalian ibu kayak anak kecil. Tidak, memang betul sebetulnya ini buat anak-anak kecil, tapi kalian sepertinya mengantuk, jadi ibu menggunakan ini, tapi nanti harus dijawab ya pertanyaannya. Nah, jadi gini ceritanya anak-anak. Ibu kenalkan dulu, ini adalah Tani dan ini Tina sebagai kakaknya. Tani terlihat sangat sedih. Kemudian kakak Tani, yaitu Kak Tina, itu mendatangi Tani. Tani, adikku, kenapa kamu terlihat sangat sedih? Namun Tani tidak bisa menjawabnya. Sepertinya sangat sedih. Kemudian Mbak Ina datang. Seperti terlihat sangat capek. Kemudian Mbak Tina bertanya, Mbak, kenapa Tani tadi sangat sedih? Dan kenapa Mbak Ina baru pulang? Kenapa meninggalkan Tani? Nah, Mbak Ina menjawab, begini Mbak, tadi kucingnya Tani itu pergi Mbak. Jadinya Tani merasa sedih Mbak. Akhirnya Bibi itu mencari kucing itu, tapi tidak ketemu-ketemu. Oh, begitu ya. Oh, kakak paham. Jadi kamu menangis karena tersedih ya, si hitam gak ada. Ya udah, kakak cari ide dulu ya. Hah, kakak punya ide. Coba adik, kakak akan keluarkan handphone kakak ya. Tiba-tiba Kak Tina itu mengeluarkan handphone dan terlihat sangat sibuk dengan handphonenya. Mbak, kenapa Mbak mengeluarkan handphone? Memangnya ada apa? Dik, coba ingat-ingat. Apakah kamu pernah menyimpan gambar si hitam di handphone kakak? Pernah Kak, pernah. Oh, apakah kakak nanti mau mencetak foto si hitam? Iya, betul sekali adik. Kamu hebat. Nah, sekarang kamu tunggu dulu bersama Mbak Ina ya. Kakak akan mencoba mencetak fotonya si hitam. Nanti ketika sudah dicetak, kita minta bantuan kepada teman-teman kamu supaya menempel foto si hitam dan mencantumkan nomor kakak. Jadi nanti ketika si hitam ada yang menemukan, biar seseorang itu menelpon ke handphone kakak ya. Siap? Oh iya baik kak, aku akan tunggu sama Mbak Ina ya. Iya. Nah,
Kemudian kakaknya Tani itu mencoba mencetak fotonya si Hitam. Kemudian semuanya ya, semua yaitu Tani, Tina, kemudian Mbak Ina mencari si Hitam dan mencoba menempelkan foto-fotonya. Tiba-tiba ketika mereka tiba di rumah, ada yang menelpon ke handphone kakaknya. Nah, terlihat kakaknya Tani itu sedang sibuk mengangkat teleponnya. Tiba-tiba kakaknya Tani menghadapi datang kepada Tani. Dek, adik, itu sudah ada. Katanya nanti akan dianterin ke alamat kita. Oh iya kak, makasih ya kakak. Iya, alhamdulillah ya. Karena kita tadi sudah berusaha melalui handphone, kita bisa segalanya mencari informasi. Kak, kalau gitu aku mau minjem dong handphone kakak. Tidak boleh ya adek, karena nanti kalau kamu minjam handphone kakak, nanti kamu dimainkan handphonenya. Nanti kalau kamu sudah cukup usia, kakak akan belikan handphone. Nanti kakak akan bimbing kamu menggunakan handphonenya. Siap? Iya kak. Nah, akhirnya si Hitam pun tiba di rumahnya dan Tani tidak merasa kesedihan lagi. Nah, seperti itu ceritanya. Anak-anak ibu sudah bisa dimengerti ceritanya? Sudah ibu. Iya, baik. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari ibu mengenai cerita fiksi tersebut, silahkan coba siapkan kertas satu lembar per kelompoknya saja ya. Nanti jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan silahkan dijawab di kertas itu. Siap? Siap bu. Iya. Nah, ini pertanyaannya ya. Silahkan ditulis dan dijawab di kertas. Nanti dikumpulkan kepada ibu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Tadi kalian sudah belajar mengenai modernisasi, perubahan-perubahan sosial, dan kemudian teknologi. Kalian juga sudah belajar menyimpulkan dan membahas kembali tentang cerita fiksi. Nah, coba ada yang mau tidak menyimpulkan pembelajaran kali ini? Mau bu, aku. Coba bagaimana? Jadi pembelajaran hari ini itu kita diberitahu oleh ibu guru tentang berkembangnya modernisasi. Jadi seperti halnya tadi bu, yang ibu kasih contoh, dengan berkembangnya modernisasi ataupun berkembangnya zaman, dari barang-barang yang tadinya kuno menjadi modern, lebih antik, lebih elegan, lebih bagus dan canggih bu. Iya. Kayak gitu ibu, udah. Iya siap, berani sekali ya ibu, apresiasi ya teman-teman. Silakan tepuk tangan kepada Rani. Ya, tentunya banyak pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Jangan bosan untuk selalu belajar ya anak-anak ibu. Nanti kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Nah, sebelum pulang dan kalian tentunya sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik, maka kita tutup aja ya dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik bu. Baiklah. Gimana ya? Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak, hati-hati di jalan dan selamat pulang anak-anak. Nanti kalian sampaikan salam hormat ibu kepada orang tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.